Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusolli wa nusallimu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'da. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap individu selalu ingin tampil cantik. Di era modern ini, banyak perempuan yang berburu kecantikan dengan berbagai cara. Ada satu istilah yang sering kita dengar, beauty is pain. Cantik itu pahit, walaupun pahit tetap diburu. Ada fenomena menarik yang ada di sekitar kita. Ada banyak perempuan yang mengeluarkan jutaan bahkan miliaran rupiah untuk melakukan perubahan pada fisiknya agar tampak cantik. Berangkatlah dia ke luar negeri untuk melakukan operasi plastik. Hidung yang sudah sempurna ditambah agar lebih mancung. Rahang yang sudah baik dikurangi agar lebih tirus. Bibir yang sudah simetris dipotong lagi agar sesuai dengan yang diinginkan. Tak ayal kemudian wajah atau bagian tubuh yang lain menjadi bagian wilayah yang kemudian dirubah sesuai dengan yang diinginkan. Nah, bagaimana kemudian kita melihat fenomena ini? Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan perilaku kalian. Hadis ini memberikan satu pemahaman bahwa sesungguhnya inner beauty adalah fondasi dari kecantikan itu sendiri. Cantik dari dalam. Bagaimanakah kemudian kita mewujudkan inner beauty dari diri kita? Tentunya fondasinya adalah ketakwaan. Yang dengan ketakwaan itu setiap langkah yang dilalui oleh para muslimah, langkah-langkah yang disertai dengan ketundukan kepada Tuhannya. Langkah di mana dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Dalam ketundukan kepada Tuhannya, dalam zikir, dalam setiap lisannya, dan di dalam doa, di dalam hatinya akan terpancar satu akhlak mulia. Dan akhlak inilah yang menjadi pancaran dari inner beauty. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Islam tidak membolehkan wanita itu cantik secara luaran atau kita sebut dengan outer beauty? Tentunya tidak. Islam sangat mendorong perempuan untuk cantik secara tampilan lahiriah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Namun seperti apakah keindahan yang itu dibolehkan di dalam Islam? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, siapakah perempuan yang paling baik atau istri-istri kalian yang paling baik? Disebutkan tasurruhu idza nadhar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yukrah. Istri yang baik adalah dia yang menyenangkan jika dipandang, dia yang taat jika diperintah, dia yang tidak berselisih dengan apa yang engkau tidak sukai. Ini memberikan pemahaman bahwa berpenampilan rupawan, berpenampilan cantik adalah sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Nah, seperti apakah kecantikan yang perlu ditampilkan oleh seorang perempuan? Suatu saat Rasulullah berada dalam rumah Asma yang kemudian dia berpakaian dengan pakaian yang tipis. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, Ya Asma, innal mar'ah idza balagat al-mahid lam tuslah ayyura minha illa hadha wa hadha. Wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Wahai Asma, jika seorang wanita telah mencapai haid atau dia telah balik, maka tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Maka wajah adalah areal yang boleh dibuka. Seorang perempuan yang kemudian dia merawat wajahnya dengan melakukan perawatan, dengan memberi foundation atau kemudian melakukan facial agar kulitnya tidak kusam, maka itu hal yang dibolehkan. Dia kasih kemudian bedak, dia kasih kemudian tabir surya agar tidak terpapar matahari, dia berikan warna di bibirnya, dia berikan warna di area matanya, maka itu adalah hal-hal yang dibolehkan.
selama tidak ada wilayah yang melampaui batas, sehingga tidak terjatuh pada wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Maka seorang perempuan yang ingin cantik secara outer, tampilan luarnya, ketika dia keluar dari rumahnya, dia pakai pakaian yang muslimah, yang menutup seluruh auratnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Maka perempuan yang menggunakan make up pada areal wajah itu adalah hal yang dibolehkan. Memakai henna pada area tangan itu adalah hal yang dibolehkan. Selama semuanya menggunakan kosmetika yang halal, kosmetika yang tidak merusak, berdampak negatif pada kulit perempuan. Tips bagi seorang perempuan muslimah untuk menampilkan outer beauty dan juga inner beauty. Dari sisi inner beauty, maka fondasinya adalah keimanan dan ketakwaan. Mari kita kuatkan ketakwaan kita, ketundukan kita kepada Yang Maha Agung dengan senantiasa mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan membasahi lisan kita dengan zikir, dengan tasbih, dan memancarkan akhlak yang mulia. Sedangkan outer beauty, mari kita hiasi fisik kita dengan tampilan busana yang menutup aurat, yang rapi, yang rupawan, dengan memberikan polesan-polesan kepada bagian-bagian yang dibolehkan tanpa melampaui batas. Maka setiap perempuan yang keluar dengan inner beauty dan outer beauty adalah sosok perempuan yang salihah yang menjadi penjaga peradaban. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.